Bella mendapat sambutan ucapan ulang tahun dan hadiah dari seluruh model yang ada di agensinya, tak terkecuali Mrs. Dory yang memberinya hadiah dari brand terkenal. Tak itu juga ada beberapa pengusaha dan artis laki-laki yang memberikan Bella hadiah melalui jasa pengiriman. Bahkan tak segan dari mereka yang menyempatkan waktunya untuk datang langsung dan memberikan ucapan dan hadiah kepada Bella. Bella menatap lelah ruangan istirahatnya yang penuh akan hadiah. Astaga, ini banyak sekali. Bella memijit pelipisnya pelan. Ia sejujurnya tak ingin publik mengetahui perihal ulang tahunnya karena ia tahu akan begini jadinya. Tapi Kristal dengan santainya mengumumkan ulang tahunnya di acara TV yang ia bawakan pagi ini. Sontak saja publik merasa heboh dan berbondong-bondong mengucapkan selamat dan hadiah yang berlebihan padanya. Dan beginilah jadinya, Bella benar-benar dibuat pusing karenanya. Bagaimana aku membawa ini semua? Bella menggigit bibirnya bingung. Tiba-tiba ponsel di saku Bella bergetar. Di layar tertera nama Sin. Dengan cepat Bella menekan tombol hijau dan sambungan telepon terjalin. "Halo," ucap Sin dari seberang sana. "Sin, Bella, kau bisa ke rumah sakit?" tanya Sin. "Oh tentu, aku akan ke sana bersama Kristal." "Baiklah, hati-hati oke?" ucap Sin dan langsung memutuskan sambungan telepon. Bella dengan cepat langsung mengetikkan pesan pada Kristal dan mengirimnya. Untung saja Kristal dan Sin sudah saling memaafkan dan berdamai dengan baik, sehingga kesalahpahaman berakhir sudah. Kristal dan Sin sekarang menjadi teman baik yang selalu melindungi Bella. Ponsel Bella kembali bergetar. Kali ini yang tertera adalah Kristal. Bella langsung mengangkatnya. "Halo Kristal." Aku akan menjemputmu sekarang. Tunggulah di basement." "Tapi hadiahku bagaimana?" tanya Bella. "Bodyguardku akan membantu memindahkannya ke dalam mobilku." "Baiklah." Sambungan telepon terputus. Bella langsung siap-siap menuju basement. Pukul 3 sore, Lexhor rumah sakit. Bella memasuki kamar inap Sin dan terlihat Ken dan Sin menyambutnya dengan nyanyian ulang tahun serta kue ulang tahun yang unik yang dipegang oleh Ken. Bella terdiam kaku. Kristal yang di belakang Bella tampak tersenyum senang dan membawa Bella berjalan mendekati Sin. "Ayo buat permohonan Bella," ucap Sin. Bella langsung tersenyum, menyatukan kedua tangan dan menutup matanya. Selang beberapa menit, Bella membuka matanya dan tersenyum lebar. "Makasih," ucap Bella sambil memeluk Ken dan Sin secara bergantian. "Ayo kita potong kuenya," ucap Kristal semangat. Setelah acara potong kue, Kristal meminta Bella untuk jalan berdua dengan Sin. Dan disinilah mereka berdua sekarang. Sin dan Bella saat ini berjalan di area taman rumah sakit. Sin duduk di kursi roda dengan Bella yang mendorongnya di belakang. "Kau lelah?" tanya Sin. "Tidak." Apa itu kolam?" tanya Bella melihat sebuah kolam di tengah taman. "Yah, itu kolam ikan," ucap Sin. "Baiklah, kita akan ke sana." Bella mendorong kursi roda Sin menuju kolam ikan. Dan ketika sampai di sana, banyak sekali ikan yang berwarna-warni berenang dengan indahnya. Bella tampak tersenyum, senang melihat ikan-ikan di kolam. "Sin, lihat, ikan itu memiliki warna oranye," tunjuk Bella pada salah satu ikan. Sin tersenyum manis melihat Bella yang sangat menggemaskan. "Itu ikan badut, kau menyukainya?" tanya Sin. "Yah, kau tahu, aku sangat menyukai segala sesuatu yang berwarna orange." Bella tertawa lebar dan kembali mengamati ikan-ikan di sana.
Setelah puas tertawa lebar, sekarang Bella tampak duduk tenang sambil menatap Sin yang juga menatapnya. "Bella," Sin mengangkat tangannya mengelus rambut Bella. Bella tersenyum manis dan menerima elusan Sin. Sin merasakan hatinya meneduh melihat senyuman manis Bella. Sin menguatkan tekadnya untuk membicarakan hal ini kepada Bella di waktu yang tepat, dan ini waktu yang sangat tepat. "Bella, aku ingin kita kembali," ucap Sin serius. Bella tampak terdiam dan menunduk. Jari-jarinya tampak menaut satu sama lain. Sin yang melihat itu langsung tersenyum pahit. "Kau tidak perlu..." "Ya, aku menerimamu," ucap Bella tiba-tiba dan langsung mengangkat wajahnya menatap Sin yang kaget. "Kau... Baby, kenapa?" Suara Lukas datang dari arah belakang. Sontak Bella dan Sin langsung berpaling. "Lukas?" Bella menatap kaget Lukas. Terlihat Lukas masih mengenakan seragam sekolahnya dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Dan jangan lupakan sebuah tas yang dibawa Lukas di tangan kanannya. "Untuk apa kau kesini?" tanya Bella dingin. "Baby, kenapa kau menerimanya?" Apa artinya untukmu, baby?" tanya Lukas. Bukannya menjawab, Lukas malah memberikan pertanyaan balik ke Bella. Bella menaikkan alisnya mendengar pertanyaan Lukas. "Seharusnya aku yang bertanya begitu," ucap Bella dingin. "Apa artinya aku untukmu? Kau hanya menganggapku pelampiasan untuk rasa jenuhmu, bukan?" "Tidak, aku benar-benar mencintaimu," ucap Lukas tegas. Bella terdiam sesaat, menatap netra biru lautan yang dimiliki Lukas. Tak ingin jatuh terlalu dalam, Bella menatap Sin yang menatapnya. "Hentikan omong kosongmu. Kau sudah bertunangan dan akan menikah. Jangan mengganggu hidupku lagi. Aku sudah bahagia bersama Sin," ucap Bella dengan sedikit bergetar. Tapi baby..." "Lukas, mengertilah." Bella memotong ucapan Lukas. "Ketika aku melihatmu, hanya rasa sakit yang ada, tak ada rasa cinta yang ada di hatiku. Aku benar-benar membencimu," ucap Bella dengan bibir yang bergetar menahan tangis. Lukas mengepalkan tangannya dan menundukkan wajahnya. Bella langsung memegang kursi roda Sin untuk pergi meninggalkan Lukas. Namun baru beberapa langkah, Lukas menarik Bella meninggalkan Sin di taman. Sin hanya bisa berteriak memanggil Bella yang sudah ditarik pergi oleh Lukas. Lukas tak peduli dan membawa Bella menuju pohon besar di ujung taman rumah sakit yang jarang dilewati orang. Lukas mendudukkan Bella di sebuah bangku kosong di sana. Lepaskan aku." Bella menyentak tangannya dengan kuat dan berhasil. Tangan Bella terlepas. Tangan Bella tampak memerah akibat cengkeraman Lukas yang kuat. Bella mengelus tangannya pelan, sedangkan Lukas yang merasa bersalah mengusap wajahnya lelah. Kenapa?" teriak Lukas menjambak rambutnya sendiri. Bella tampak kaget melihat Lukas yang seperti ini. "Aku hanya ingin dicintai, Bella." Lukas menatap Bella dengan sedih. "Apa aku tidak pernah melihatku sebagai orang yang kau cintai, bahkan hanya sedetik saja?" tanya Lukas. "Apa kau tak mengingat semua waktu yang sudah kita habiskan bersama?" Air mata Lukas mengalir. Bella melototkan matanya. "Aku melakukan semua ini benar-benar karena aku ingin mendapatkan cintaku." Lukas terduduk di tanah dengan hancur. "Bella, tak bisa kau membalas perasaanku, bahkan mengucapkan, 'Aku juga mencintaimu, Lukas.'" Lukas menatap Bella dengan memohon. "Kenapa hanya aku yang berjuang, Bella? Di mana dirimu? Kenapa kau menerima Sin? Padahal di matamu jelas-jelas hanya aku yang kau sukai," teriak Lukas frustasi. Bella mengepalkan tangannya kuat. Ia sudah berjanji tidak akan lemah di hadapan Lukas. "Jangan terlalu berharap, Lukas." Bella menatap tajam Lukas.
Kau perlu tahu, kadang yang kau perjuangkan tidak akan kau dapatkan sesuai dengan kemauanmu. Jadi belajarlah menerima penolakan. Bella berucap tegas. Lukas terdiam dan tersenyum pahit. Lukas telah kalah. Ya, dia telah kalah. Dan sekarang waktunya ia menyerah dan tidak memaksakan perasaan Bella padanya. Dengan kasar, Lukas menghapus air matanya dan bangkit dari tanah. Ia duduk di bangku di sebelah Bella. Lukas menatap Bella yang tampak menunduk. Bella, aku mencintaimu, ucap Lukas getir. Aku tidak, jawab Bella cepat menatap Lukas. Lukas hanya tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak di dalam tas yang dibawanya. Selamat ulang tahun Bella, ucap Lukas bahagia sambil membuka kotak tersebut. Lukas menyodorkan kotak yang berisi kue sederhana. Aku tahu kau menyukai stroberi, jadi aku membelikan kue yang banyak taburan stroberi di dalamnya, ucap Lukas dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Bella langsung mengambil sekotak kue yang diberikan Lukas. Lukas tersenyum melihat Bella yang menerima kuenya. Dan ya, dia ingat hadiah lainnya. Lukas segera mengeluarkan kotak cincin dari sakunya. Dan ini hadiah untukmu, ucap Lukas membuka kotak cincin dan menyodorkannya ke Bella. Bella hanya diam cukup lama sambil menatap cincin Lukas. Jika kau sudah menolak perasaanku, jangan kembali menolak hadiahku. Kumohon terimalah, ucap Lukas memohon. Aku tak butuh ini. Bella mendorong hadiah Lukas. Lukas tampak tetap tersenyum. Ya, aku tahu cincinku sangat buruk dibandingkan hadiah yang kau terima dari yang lain. Lukas mengelus permukaan cincin. Aku akan membuangnya kalau begitu, ucap Lukas menutup kotak cincin dan bersiap ingin membuangnya. Namun tangan Bella dengan cepat mengambil kotak cincin dari tangan Lukas. Tidak, ini milikku sekarang, klaim Bella. Tapi kau bilang, diamlah. Bella menunduk, menyembunyikan runa merah di pipinya akibat malu. Lukas tersenyum dan langsung mengelus rambut Bella dengan sayang. Namun segera ditepis oleh Bella dan langsung duduk menjauh dari Lukas. Apa ada yang kau inginkan dariku? Aku akan mengabulkannya untukmu. Aku janji, kecuali pergi dan tidak muncul di hadapanku lagi, ucap Bella dingin. Senyum di wajah Lukas luntur. Lukas menatap kosong Bella. Kau akan mengabulkannya kan? Tanya Bella berharap. Bella, suara Lukas tampak bergetar. Tangannya menggapai Bella yang makin duduk menjauh. Kau sudah janji? Bella meremas tangannya ketika berucap. Lukas menunduk dan meremas dadanya yang terasa sangat sakit. Ya, semua ini memang pantas Lukas dapatkan. Mungkin Bella akan tenang jika tak melihat dirinya lagi. Yah, ini yang terakhir kau melihatku. Lukas tersenyum manis menatap Bella. Baguslah, ucap Bella yang langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Boleh aku menciummu? Tanya Lukas tiba-tiba. Bella tampak kaget. Tidak, jawab Bella cepat. Memelukmu? Tidak, kau harusnya tahu aku sudah jadi milik orang lain, ucap Bella memperingatkan. Bella, Sin datang dari arah belakang sambil menggerakkan kursi rodanya. Sin, Bella berlari mendekati Sin. Kau tidak apa-apa? Tanya Sin khawatir meneliti Bella dari atas hingga bawah. Aku tidak apa-apa, balas Bella. Aku khawatir padamu. Aku pikir kau dibawa lari olehnya. Sin menatap Lukas yang berdiri jauh darinya. Tidak, aku hanya diajak berbicara saja. Bella tersenyum lembut, mengelus pipi Sin, mencoba menghilangkan rasa khawatir Sin. Syukurlah, Sin menggenggam tangan Bella yang berada di pipinya.
Aku mencintaimu, Bella, ucap Sin dengan suara keras, berharap Lukas mendengarnya. Dan berhasil. Lukas tampak mengepalkan tangannya. Bella tersenyum. Aku juga mencintaimu, Sin, balas Bella. Sin langsung menarik wajah Bella dengan lembut, lalu mendaratkan ciuman di bibir Bella. Bella yang kaget hanya bisa menerima ciuman Sin. Lukas kalah telak dengan Sin. Melihat Bella di dekapan Sin, Lukas hanya tersenyum getir dan langsung berbalik pergi dengan air mata yang sudah menuruni pipinya. Ciuman terputus. Bella langsung melihat punggung Lukas yang menjauh pergi. Dulu punggung yang kokoh itu selalu melindunginya dalam pelukan hangat. Tapi entah mengapa Bella melihat punggung Lukas tampak kosong dan lemah saat ini. Bella ingin mengejar, namun kakinya tampak tak bisa digerakkan. Sin yang melihat arah pandang Bella langsung menggenggam tangan Bella, membuat Bella menatap Sin. Ayo kita kembali, ucap Sin sambil tersenyum. Bella langsung mengangguk dan berbalik pergi mendorong kursi roda Sin menjauh dari taman. Dulu mereka berjalan dengan punggung yang saling berdampingan, namun kini mereka berjalan dengan punggung yang saling membelakangi. Pukul 4 sore, Edison Mansion. Lukas memasuki mansion dengan keadaan hancur dan hampa. Lukas terus berjalan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Para pelayan tampak berbaris rapi seperti menunggu kehadiran seseorang. Dari mana kau? Suara berat Diego terdengar dari arah tangga. Lukas berhenti sebentar menatap Diego yang sudah beberapa minggu tidak terlihat. Dedinya masih sehat dan segar. Lukas kembali berjalan menaiki tangga dan melewati Diego. Jawab aku, Lukas, teriak Diego murka. Lukas langsung berbalik dan menatap Diego yang juga menatapnya dengan tajam. Kuperingatkan kau, jangan menemuinya lagi, ancam Diego dengan aura beratnya. Yah, aku tidak akan pernah menemuinya lagi, ucap Lukas. Diego tampak kaget melihat jawaban yang keluar dari mulut Lukas. Kau sudah puas? Lukas tersenyum sedih dan langsung berjalan menuju kamarnya dan masuk ke dalam kamar. Diego terdiam di anak tangga menatap pintu Lukas yang tertutup. Wajah Lukas tadi benar-benar membekas di pikiran Diego. Ponsel di saku Diego bergetar. Diego langsung mengangkatnya. Halo? Diego? Ada apa mengundangku malam ini ke rumahmu? Tanya Chris. Aku ingin kita segera mempercepat pernikahan Lukas dan Kate, ucap Diego. Haha, baiklah. Aku akan datang bersama keluargaku malam ini. Chris terkekeh senang di ujung telepon. Ya, aku akan menunggu, ucap Diego mematikan sambungan telepon. Diego kembali menatap pintu kamar Lukas, lalu mengusap wajahnya kasar. Yah, ini demi kebahagiaanmu, Lukas, ucap Diego. Sementara itu di tempat lain, Bella menatap cincin yang diberikan Lukas sepanjang perjalanan pulang menuju apartemen. Kristal yang ada di samping Bella menatap Bella dengan tersenyum sambil menyetir mobilnya. Cincin dari siapa itu? Tanya Kristal penasaran. Bella menatap Kristal sebentar, lalu kembali menatap cincin di dalam kotak. Tampaknya Bella tak ingin menjawab pertanyaan Kristal. Apa dari Sin? Tanya Kristal dengan menggoda. Bella tersenyum tipis. Bagaimana Kristal tahu jika cincin ini dari Lukas? Bisa saja Kristal langsung menyuruh Bella membuang cincin cantik ini. Sedangkan Kristal yang melihat senyuman Bella memiliki pemikiran yang lain. Ah, aku bahagia kau kembali dengannya, ucap Kristal bahagia. Lampu merah tampak menyala. Kristal menghentikan mobilnya. Bella masih sibuk mengamati cincin. Kristal langsung mendekati Bella untuk melihat cincin dari dekat. Ini cincin yang bagus,
Sin benar-benar mencintaimu, Bella, ucap Kristal. Bella tampak terdiam dan tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi sekarang, apa kau sudah mencintainya? Tanya Kristal menatap Bella dengan pandangan menggoda. Bella tampak diam dan langsung menunduk menyembunyikan wajah cantiknya. Bella, panggil Kristal yang melihat perubahan sikap Bella. Ya, aku mencintainya. Bella terisak sambil memegang cincin pemberian Lukas dengan erat. Aku mencintainya, Kristal. Bella mengangkat wajahnya. Tampak air mata semakin deras mengalir terus di pipi putih Bella. Kristal langsung memeluk Bella dan mengelus punggungnya. Aku sangat mencintainya. Bella membenamkan wajah menyedihkannya di dada Kristal sambil menepuk pelan dadanya yang terasa sakit. Hingga aku membiarkan dirinya bersama dengan orang lain. Bersambung.